Salam kesejahteraan, salam kebebasan buat aku yang ada di luar sana. Pada kesempatan ini kita ngobrol-ngobrol tidak penting lagi tentang awal sebuah kepercayaan itu terbentuk. Kalau kita tahu kan nanti tidak ada lagi pembeda-pembeda yang tidak penting yang membuat sekat antara kepercayaan ini dan kepercayaan itu. Jadi semua kepercayaan bisa saling support, dan kepercayaan itu sendiri kan hanya sebuah pakaian, hanya sebuah pakaian, hanya sebuah topeng untuk menutupi wajah aslinya. Dan apapun yang bisa dibahasakan atau yang berbahasa di sini pun dan mewujud dalam sebuah video bersuara, itu pun bukan sebuah kebenaran yang sebenarnya, hanya halusinasi saja. Karena yang sedang berbahasa ini pun adalah sang ego itu sendiri, sang nafsu itu sendiri. Jadi ya yus ngono kuwi. Selain itu, kebenaran itu juga milik pribadi masing-masing, milik ego masing-masing, milik nafsu masing-masing, tidak bisa disamakan. Nah, di sini sebagai contoh kita pakai kepercayaan yang namanya bejo gitu saja. Nah, zaman dulu kala itu ada seseorang yang ingin mencari tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya, dari mana dia berasal, apa tujuannya dia di dunia, dan kemana kelak dia akan kembali. Dalam pencariannya tersebut melalui berbagai macam laku fisik dan laku spiritual. Sedangkan laku fisik dan laku spiritual tersebut juga bermacam-macam, Laku fisiknya ada ini itu dan bla 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 bla. Laku spiritualnya itu juga ada ini itu dan bla bla bla. Pada suatu puncak pencarian, maka ketemulah apa yang dia cari selama ini. Dari mana dia berasal, untuk apa dia di dunia ini, kemana dia akan kembali, dan bla 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 lainnya sudah ketemu. Karena seseorang tersebut telah mencapai apa yang dia cari, maka seseorang tersebut ingin mengajarkan pengetahuannya ke orang-orang terdekatnya. Apa yang dia ketahui, apa yang dia dapatkan tersebut terlalu mainstream, Terlalu mainstream itu kalau dia ceritakan apa adanya, maka akan menjadi sebuah fitnah dan dikira hoaks oleh orang-orang terdekat. Maka seseorang tersebut menceritakan dalam bentuk sanepan, puisi, sastra-sastra, kata-kata kias, dan dikemas dalam sebuah buku. Pengetahuan yang mainstream tersebut berisi tentang siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Nah, otomatis di sekitar seseorang tersebut, entah itu di kampung atau di desa atau di kotanya, maka seseorang tersebut dianggap sebagai orang yang telah menemukan sebuah kebenaran, dan orang tersebut memberi label kepercayaan tersebut dengan nama bejo,
dan Tuhannya diberi nama dengan Paijem, enaknya gitu. Di belahan bumi sono sini atau dimanalah ada beberapa orang yang melakukan perjalanan yang sama, yaitu mencari tahu siapa Tuhannya. Otomatis di situ kan berbeda bahasa, berbeda bahasa, berbeda suku, dan berbeda apalah banyak perbedaan, misal beda daerah itu. Dan beberapa orang tersebut juga melabeli Tuhannya atau memberi nama Tuhannya sesuai dengan bahasa masing-masing, bahasa daerah masing-masing. Demikian pula dengan nama kepercayaannya. Dari cerita tersebut bisa kita tarik benang merah, bahwa yang ditemukan oleh beberapa orang dalam cerita itu sama, yaitu si Tuhan itu sendiri. Tuhan itu kan satu, entah kepercayaan apa, Tuhannya ya sama, karena penciptanya ya sama, cuma beda nama. Mengapa kok beda nama? Ya beda bahasa, beda suku, atau beda bla bla bla, terlalu banyak perbedaan, yaitu yang membuat perbedaan namanya. Tapi pada intinya itu Tuhannya sama, Nah, lalu laku fisiknya gimana? Kita sering menyebutnya dengan syariat, laku fisik. Ya laku fisiknya beda-beda. Misal kita masuk ke zaman sekarang, laku fisik yang ada di Jawa ya seperti ini, kan mengikuti adat, mengikuti suku. Ada lagi yang di Malaysia, beda juga. Di Amerika malah beda juga. Suku aborigin beda lagi, suku Dayak beda lagi. Nah, syariat atau laku fisik itu ditentukan oleh sukunya masing-masing, negaranya masing-masing, dan adatnya masing-masing. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan nama Tuhan, nama kepercayaan, dan nama syariatnya. Begitupun juga laku fisiknya berbeda, tapi si Tuhannya sama. Nah, di sini maka tidak elok lagi kalau saling menyalahkan hanya karena syariat yang beda, nama Tuhan yang beda, laku fisik yang beda. Misal ini, misal itu dari beberapa kepercayaan itu diambil satu-satu orang. Jadi ada beberapa orang yang melakukan sebuah perjalanan spiritual, perjalanan batin, perjalanan ruh atau apalah namanya. Itu nanti pada ujungnya ya setelah ketemu Tuhannya itu sama, Tuhannya itu sama, yaitu Tuhan itu, walaupun dengan nama-nama yang berbeda. Kan nama Tuhan, nama kepercayaan itu kan erat kaitannya dengan bahasa, dan bahasa itu sendiri kan beda-beda setiap daerah sesuai dengan penemu kepercayaan itu sendiri, sesuai dengan lokasinya. Misalnya di Jawa Tuhannya ya bernafaskan Jawa namanya, tapi itu kan hanya nama.
Nama itu tidak mewakili zatnya atau wujudnya, ndak nggih. Misal sampean itu diberi nama Pak Ijo. Ketika sampean lahir, sampean aslinya kan tidak punya nama, lalu sampean diberi nama Pak Ijo. Nah, Pak Ijo itu kan sesuatu yang baru yang menempel pada sampean menjadi identitas. Nah, itu yang menyebabkan nama-nama Tuhan dan kepercayaannya itu beda. Lalu laku apa yang bisa kita contoh dari beliau-beliau yang telah menemukan jati dirinya itu? Ya, laku spiritualnya, laku rasanya, laku batinnya, karena itu yang sama, nggih. Dan selama ini mayoritas kepercayaan atau agama di Nusantara ini, laku batin, laku spiritual atau laku rasanya itu 0, nggih. Ndak 0 sih, berapa ya? 1% paling nggih. Cuma 1%. Kita ini sibuk dengan kesucian fisik, nggih. Fisiknya suci, pakai baju yang serba putih, tutup kepala putih, sandalnya putih. Wah, apa itu? Salam kesejahteraan, salam kebebasan.